Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel again. Dan pastinya kalian sudah tahu informasi yang terbaru dari BP2MI yang satu ini. Yeay! Program Triple Win dengan skema G2G ataupun Government to Government batch yang ketiga dibuka lagi. Dan sudah banyak dari kalian yang DM aku untuk menanyakan hal-hal terkait dengan pendaftaran untuk batch yang ketiga ini. Makanya di vlog kali ini aku mau kupas tuntas dengan kalian hal-hal yang berkaitan dengan program Triple Win Government to Government. Dan kalau kalian penasaran, stay tune dan ikutin video ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya aku tambah semangat. Anyway, proyek Triple Win ini memang salah satu proyek yang dilahirkan oleh pemerintah Jerman dan ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tenaga keperawatan yang ada di Jerman. Dan proyek ini udah ada sejak tahun 2013 dan dinaungi langsung oleh Bundesagentur für Arbeit ataupun BA dan kerjasama dengan Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit atau sering disingkat dengan GIZ. Nah, dan mungkin juga kalian bertanya-tanya kenapa namanya Triple Win. Jadi dengan konsep Triple Win ini diharapkan akan ada 3 pihak yang mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang pertama pastinya keuntungan untuk negara Jerman sendiri, karena dengan demikian mereka bisa mengisi kekosongan tenaga perawat yang ada di Jerman. Keuntungan yang kedua pastinya keuntungan untuk negara asal dari perawat tersebut. Jadi dalam hal ini adalah Indonesia, karena ini bisa merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi angka pengangguran di negara asal. Dan keuntungan yang ketiga pastinya keuntungan untuk si perawat tersebut ataupun orang yang ikut mendaftar, karena dengan demikian dia bisa mendapatkan pengalaman yang bermanfaat ataupun juga mendapatkan gaji yang lebih dibandingkan dengan rata-rata dari negara asal. Dan dari statistik yang baru-baru ini aku baca, sudah ada sekitar 4.500 tenaga perawat yang disalurkan di negara Jerman, dan perawat-perawat tersebut kebanyakan berasal dari Filipina, Bosnia, Serbia, Yordania, India, dari Tunisia. Dan dengan Indonesia sendiri kerjasama tersebut baru ada sejak tahun 2021. Mungkin teman-teman juga bertanya kenapa baru ada 2021? Karena selama ini Indonesia masih tertera di list dari WHO dengan salah satu negara yang juga membutuhkan atau mengalami kekurangan tenaga keperawatan. Dan sejak tahun 2021 setelah ada perombakan ataupun pengecekan kembali list tersebut, akhirnya WHO memutuskan di Indonesia juga sudah cukup tenaga keperawatan, maka boleh lulusan-lulusan perawatan yang lainnya itu juga disalurkan ke negara-negara yang lain. Dan dari penelitian yang aku baca juga, peserta dari Triple Win ini 76% disalurkan di rumah sakit dan sekitar 22% itu bekerja di Altenpflege atau panti lansia dan 1% di ambulante Pflege ataupun home care. Dan teman-teman juga sudah tahu kan ya, kerjasama proyek Triple Win ini dilakukan oleh pemerintah Jerman dengan BP2MI. Jadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan aku merasa ini sangat transparan sekali sehingga semua informasi ini bisa dijangkau oleh setiap peserta ataupun setiap peminat. Sejauh ini dari Indonesia sudah ada 2 kali pembukaan pendaftaran atau sering disebut dengan batch. Jadi ada batch 1, ada batch 2. Dan secara keseluruhan sudah ada 8 orang teman-teman yang diberangkatkan untuk bekerja atau mengikuti program penyetaraan ke Jerman, dan mereka ini diberangkatkan sekitar bulan Januari 2023 ini. Dan di batch 3 kali ini, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, ini adalah sebuah kesempatan emas buat teman-teman
jika kalian tertarik untuk mengikuti program tersebut, karena pendaftarannya adalah sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023. Jadi kalian harus catat nih tanggal pendaftarannya, jangan sampai terlewatkan. Dan di batch 3 kali ini akan dibutuhkan 300 tenaga perawat. Bahkan batch yang keempat juga direncanakan akan dibuka di tahun 2023 dengan perencanaan angka perawat yang sama, yaitu 300 orang. Jadi bisa dibilang untuk tahun 2023 ini direncanakan untuk bisa merekrut sekitar 600 tenaga perawat dari Indonesia. Wow. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak keburu untuk daftar di batch yang ketiga, mungkin nanti bisa daftar di batch yang keempat. Oke, sekarang aku mau ngomongin hal-hal yang penting terkait dengan program batch 3 kali ini. Posisi perawat sebagai apa sih yang dicari? Yang pertama, perawat ICU. Kemudian juga dicari perawat geriatri ataupun perawat untuk lansia. Dan ada juga untuk perawat ruangan umum ataupun internis, neurologi, dan psikiater, dan juga di bagian anak. Terus syarat-syaratnya apa nih? Syarat yang pertama pastinya kalian harus WNI. Syarat yang kedua, usia minimal 18 tahun. Syarat yang ketiga, kalian harus memiliki pendidikan keperawatan minimal D3 ataupun D4 ataupun S1 keperawatan. Dan kalian juga harus memiliki STR yang masih berlaku, teman-teman. Ini penting banget. Dan salah satu persyaratan penting adalah teman-teman memiliki pengetahuan ataupun sertifikat bahasa Jerman atau bersedia untuk mengikuti pelatihan bahasa Jerman. Jadi ini tidak diharuskan ya kalian sudah memiliki sertifikat bahasa Jerman. Tapi kalian tahu jika kalian nanti lulus administratif, kalian akan melakukan pelatihan bahasa Jerman di salah satu institut ataupun Goethe Institut kalau tidak di Bandung atau di Jakarta. Nah, supaya kalian ada bayangan langkah-langkah ataupun step-step yang harus dilewati selama mengikuti program tersebut. Yang pertama ada yang namanya persyaratan administrasi. Jadi, seperti yang sudah aku sampaikan tadi, di sini kalian harus melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang sudah di-list oleh BP2MI, dan kalian aku sarankan supaya melihat dengan teliti syarat-syarat yang diminta oleh pihak BP2MI atau pihak penyelenggara. Jangan sampai teman-teman tidak lulus syarat administratif. Nah, di tahap yang kedua nanti akan ada interview dengan pihak Bundesagentur für Arbeit atau BA, dan interview ini belum interview dengan tempat kalian bekerja ya. Ini masih interview dengan instansi yang mendampingi proyek tersebut di Jerman gitu. Dan interview ini bisa teman-teman lakukan nanti dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia, karena nanti akan ada translator yang mentranslate penyampaian bahasanya teman-teman. Dan kalau sudah selesai tahap interview, teman-teman akan melakukan pelatihan bahasa Jerman hingga level B1. Dan aku juga sudah sampaikan, teman-teman akan melakukan kursus bahasa Jerman di tempat terbaik ever. Jadi pilihannya Goethe Institut Jakarta ataupun Goethe Institut Bandung. Yeay! Dan setelah itu ada yang namanya proses matching. Jadi proses matching ini adalah kayak pencarian antara kandidat perawatnya dengan tempat kalian nanti akan bekerja. Dan proses matching ini juga dilakukan oleh pihak penyelenggara, jadi tim GIZ ataupun tim dari Bundesagentur für Arbeit. Kemudian teman-teman juga akan melakukan wawancara dengan mereka, dan teman-teman juga bisa menyampaikan apakah teman-teman menerima pekerjaan tersebut atau tidak. Aku kasih contoh. Kebetulan secara sistem teman-teman matching dengan salah satu pemberi kerja yang itu mungkin di kotanya München gitu ya. Dan teman-teman pengen tinggalnya di kota Berlin gitu, dan bener-bener pengen banget di kota Berlin. Dan
karena memang tujuan teman-teman mau ke Berlin, akhirnya teman-teman bilang enggak, yang di München saya nggak ambil. Atau contoh lain, teman-teman pengen bekerjanya itu di rumah sakit, sementara tawaran job yang lagi datang adalah bekerja di panti lansia, dan teman-teman punya hak untuk menyampaikan mau ambil pekerjaan tersebut atau tidak. Take it or leave it. Dan kalau sudah ada proses matching, di tahap yang berikutnya pastinya adalah kontrak kerja, tanda tangan kontrak kerja, dan teman-teman mengikuti Fachkurs dan berangkat deh ke Jerman. Dan nanti di Jerman teman-teman akan mengikuti proses Anerkennung atau proses penyetaraan, dan pastinya juga teman-teman harus mengikuti kursus bahasa Jerman untuk level B2, karena ketika nanti mengikuti ujian Anerkennung atau ujian penyetaraan, teman-teman sudah harus memiliki sertifikat B2. Hal penting di batch yang ketiga ini yang tidak ada di batch-batch yang sebelumnya, bahwa jika teman-teman lulus sertifikat bahasa di level A2 dan di level A1 nantinya selama mengikuti kursus bahasa Jerman di Indonesia, teman-teman akan dikasih bonus 250 euro. Gila. Jadi ini benar-benar baru banget, dan aku bisa mengerti kenapa pihak penyelenggara memberikan inisiatif ini, karena memang ini salah satu bentuk dukungan ataupun semangat dari pihak penyelenggara supaya teman-teman benar-benar serius dengan pelatihan bahasa Jermannya, dan supaya semua proses ataupun step-step pemberangkatan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, karena memang salah satu aspek yang paling membutuhkan waktu yang sangat lama itu adalah proses mendapatkan sertifikat bahasa Jerman. So, buat teman-teman nanti yang ikut batch 3, jangan lupa belajar bahasa Jermannya itu serius, karena kalian akan dapat bonus ketika lulus A2 dan lulus B1. Satu hal yang paling menarik adalah tentang gaji. Nah, gajinya selama proses masa penyetaraan akan diberikan sebesar 2.300 euro bruto. Ya, dan setelah proses penyetaraan, dalam arti kalian sudah menjadi Pflegefachkraft dan sudah mendapatkan Anerkennung, teman-teman akan diberikan gaji sebanyak 2.800 euro bruto. Jadi kalau dihitung-hitung memang sih ini nggak gede-gede banget gitu ya, tapi untuk pemula, dan kalau dihitung-hitung teman-teman untuk awalnya itu tidak mengeluarkan biaya apapun, ataupun bisa dibilang sangat mengeluarkan biaya yang minimal, ini worth it banget. Karena kalau aku bandingkan di zaman aku dulu ketika aku ngurusin semuanya sendiri-sendiri, biaya kursus bahasa Jerman itu juga sangat-sangat mahal. Belum biaya tiket, belum biaya hidup dan segala macamnya. Oke teman-teman, itu dia sekilas tentang proyek Triple Win jalur G2G, dan khususnya untuk batch 3 yang bisa aku sampaikan ke kalian. Dan buat teman-teman yang ingin mendaftarkan diri di batch yang ketiga ini, aku sudah sarankan yang pertama, persiapkan seluruh persiapan administratif sebaik-baiknya ya, karena ini salah satu kunci untuk lolos di persyaratan yang pertama. Yang kedua, siapkan nanti interview dengan sebaik-baiknya juga, dan yang ketiga, bersemangat untuk mengikuti proses pelatihan bahasa Jerman. Dan di vlog yang berikutnya nanti aku cerita tentang Anerkennung di Jerman. So, buat kalian yang sudah watching video ini sampai akhir, thank you very much. Dan jangan lupa like, share, dan komen video ini, dan pastinya subscribe. Dan sampai ketemu di vlog yang berikutnya. Bye-bye!